Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di pertemuan minggu ketiga. Nah, di pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang penjualan retailing dalam e-commerce. Oke, kita membahas pengenalan e-tailing terlebih dahulu. E-tailing merupakan kependekatan dari electronic retailing, yaitu pemanfaatan e-commerce untuk keperluan membuat toko eceran. Nah, e-tailing ini dan pertumbuhan pasar melalui B2C atau business to consumer ada dua, yaitu statistik pertumbuhan internasional serta statistik pertumbuhan di Indonesia. Dari pertumbuhan pasar B2B dari retailing internasional, retail e-commerce Amerika Serikat sekitar 56 US dollar miliar di dalamnya tahun 2003 dibandingkan pada tahun 2002 yang hanya 44,3 miliar dolar. Nah, laporan penelitian dilansir dari eMarketer.com, perkiraan retail e-commerce akan meningkat rata-rata 18,6% setiap tahun antara tahun 2005 sampai tahun 2009. Retailing dan pertumbuhan pasar B2C dan retailing di Indonesia. Berdasarkan survei IDC, pertumbuhan di Indonesia pada tahun 96 sampai 99 transaksi sebesar 20 juta dolar, kemudian tahun 2000 sebesar 100 juta US dollar, kemudian tahun 2001 sebesar 200 juta US dollar, kemudian tahun 2003 sebesar 1,2 miliar US dollar. Karakteristik dari keberhasilan e-tailing ada beberapa, yaitu pertama dari konten dari website, kemudian komunitas dalam internet, dan komersialisasi. Mobile Business E-tailing. Terdapat 4 konsep dasar mobile business e-tailing yang dikemukakan oleh Calkins, yaitu yang pertama ada channel support, yang kedua ada kategori killer, yang ketiga ada auctioneer, dan yang keempat ada vertical portal. Channel support adalah usaha-usaha untuk meningkatkan penjualan tambahan dengan cara memanfaatkan beberapa pengecer yang menggunakan internet untuk mendukung distribusi yang ada. Contohnya mirip seperti toko kelontong. Nah, sedangkan kategori killer adalah pengecer yang menawarkan kelengkapan untuk kategori yang bersangkutan, meskipun sebenarnya spesialisasinya adalah pengecer untuk satu macam produk saja. Contohnya seperti Home Depot atau Home Improvement, Toys R Us atau mainan anak, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada auksioner, yaitu dikenal sebagai perusahaan yang membuka transaksi lelang online. Pedagang melakukan konten atau produk yang ditawarkan informasi rinci dengan harga dan penawaran tertentu. Yang keempat ada vertical portal. Nah, bisnis ini melibatkan beberapa merchant yang memiliki modal yang sangat kuat, merek yang terkenal, skala bisnis yang besar, dan kredibilitas yang meyakinkan. Contoh pelaku bisnis ini dapat ditemukan pada www.bignet.com. Namun, ada juga beberapa permasalahan pada e-tailing seperti profitability, managing risk exposure, branding, starting with infusion funds, dan keep in interesting. Kita bahas dari profitability, yaitu mengalami kerugian pada tiap-tiap penjualan yang dilakukan ketika mencoba untuk tumbuh dalam ukuran dan skala untuk mencari keuntungan. Kemudian dasar pendapatan dan biaya itu tidak jelas dan sukses ia memerlukan jangka yang panjang atau memerlukan kelangsungan hidup keuangan. Kemudian dari sisi manage new risk exposure, yaitu perusahaan lokal bertentangan dengan pelanggan lokal dan peraturan lokal. Kemudian perusahaan nasional mempunyai unsur lebih, dan perusahaan global berhadapan dengan banyak perspektif budaya. Branding. Nah, branding ini sebagai pengarah atau sebagai pendorong ke arah belanja yang berlebihan. Oke, lanjut ke starting with infusion funds, artinya memulai usaha dengan dana yang tidak cukup. Lalu ke keep in interesting, artinya desain yang statis akan membuat suatu website itu mati, yang dinamis dengan informasi database yang besar, kebanyakan berupa permohonan dari customer. Baik, sekian pertemuan kita pada minggu ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.